Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in. Summa ila ruhman amara hadzal masjid mubarak. Summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani. Wa summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wala ruhi Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sainat akhina fillah wa yuzar bin Muhammad Salah Syekhuna wa matikal faqirah zawjat anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishruna an Muhammad ibn Ahmad rahimahullah fi qaulillah azza wa jalla wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Makalah ke-24 dari Muhammad bin Ahmad, semoga Allah merahmatinya, terkait dengan firman Allah azza wa jalla wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Dialah menjadi ikutan dan yang tidak suka dengan an-nisa, dan dia termasuk nabi dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, pada makalah ke-24 ini dari Muhammad bin Ahmad, semoga Allah merahmatinya, mengomentari firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 39 yang diawali fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura
wa nabiyyan minal muslimin minas solihin. Maka malaikat memanggilnya dalam keadaan Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrab. Kata malaikat, wahai Zakaria, innallaha yubashshiruka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu akan punya anak yang bernama Yahya, musaddiq, dan dia membenarkan bi kalimati minallah, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti menjadi ikutan, dan dia memelihara diri dari perempuan, dan dia termasuk nabi dari hamba Allah yang saleh. Ini kan diawali dari Nabi Zakaria. Usia Nabi Zakaria sudah sepuh 120 tahun. Istrinya Hana 98 tahun. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada di mihrab untuk sholat malam. Seraya berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah saya dari sisimu keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar orang-orang yang berdoa. Ai lamma ra'a Zakaria zalika, tatkala Nabi Zakaria melihat dan mengetahui bahwasanya Allah kuasa untuk mendatangkan sesuatu yang bukan pada waktunya, dan mampu juga Allah mendatangkan anak yang soleh di usia saya yang lanjut 120 tahun ini. Wa kana ahlu baitihi in qaradu, keluarganya semua sudah meninggal dunia. Maka doa ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memberikan informasi yang menggembirakan. Ya Zakaria, fanadatul malaikah wa huwa qaimu yusalli fil mihrab, dalam keadaan masih berdiri salat malam di mihrab, Allah berfirman, annallaha yubashshiruka bi Yahya, kamu akan mendapatkan anak, dan langsung dikasih nama Yahya. Dan Yahya ini bikalimati minallah, musaddiq bikalimati minallah, membenarkan kalimat yang datangnya dari Allah, dan dia nanti menjadi sayyidah, menjadi ikutan, wahasura, orang yang tertahan, tidak suka kepada perempuan, wa nabiyya minas solihin, dan adalah termasuk nabi dari kalangan hamba Allah yang saleh. Di tengah-tengah doa yang dikumandangkan, tapi di satu sisi dengan dapat kabar gembira ini, dia pun menjadi satu hal yang bertanya-tanya, apa iya saya punya anak sementara usia saya sudah lanjut? Maka dikatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balagonial kibar. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak sementara saya sudah tua renta? Padahal dia tadi berdoa gitu. Ai balagat atau balagtu nihayatas sin mi'ata wa ishrina sana, aku telah sampai usia 120 tahun. Wa mraati aqir, bahkan istri saya sudah divonis oleh medis aqir, mandul gitu kan. Balagot samaniyah watis insana, istrinya berumur 98 tahun, dia 120 tahun. Tapi Allah firmankan, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha,
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah berbuat tidak dibatasi oleh hukum kausalitas, karena Allah yang menciptakan sebab akibat. Bila Allah sudah berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kekuatan manapun tidak ada yang bisa menghalangi itu. Walaupun istrinya mandul, dia sudah usia 120 tahun, tapi cukup dengan kata-kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Dia masih ragu, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah kalau nanti saya punya anak, tanda-tandanya apa ya Allah? Ya. Qala ayatuka alla tukaliman nas salasata ayyam illa ramza. Tanda-tanda kamu nanti bakal punya anak, kamu selama 3 hari nggak bisa berbicara dengan manusia kecuali dengan bahasa isyarat, body language-nya, atau dengan isyarat-isyarat, ya. Wazkur rabbaka katsira, karena itu ingat-ingat Allah yang begitu banyak. Wasabbih bil asyi wal ibkar, selalulah bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ternyata benar ketika orang bicara sama Nabi Zakaria, dia nggak bisa menjawab, dia paham, dia mendengar, sehingga menjawab dengan bahasa isyarat. Wah, ini berarti tanda-tanda dari Allah, saya akan punya anak. Impossible kata medis, tapi buat Allah nggak ada yang mustahil. Ya, ini yang harus kita yakini, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, akhirnya lahirlah anaknya Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Ya, dia menjadi panutan, dia menjadi terpelihara dari godaan-godaan perempuan, bukan karena lemah, tapi liman isyahwat faqat, karena untuk menahan nafsunya saja. Wa nabiyya minas shalihin, dan Nabi Zakaria termasuk kalangan hamba Allah yang soleh, termasuk Nabi Yahya putranya itu. Qala Syekh Muhammad, zakarullah sayyidana Yahya alaihissalam sayyidan. Berkata Syekh Muhammad, Allah kan tadi menyebutkan dengan kalimat sayyidan wa hasura buat Nabi Yahya, sedangkan Nabi Yahya adalah abduhu, hambanya. Maka dikatakan li'annahu alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Yahya adalah kana ghaliban ala arba'ati asya, alal hawa wa ala iblis wa alal lisan wa alal ghadab. Karena Nabi Yahya dapat mengatasi 4 hal yang orang lain sulit mengatasinya. Pertama, tentang hawa nafsu. Dia bisa mengendalikan hawa nafsu, ankara murka. Karena hawa nafsu itu pasti memerintahkan yang buruk-buruk. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu cenderung memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Nah, Nabi Yahya dilahirkan, putra dari Nabi Zakaria, bisa mengatasi hal itu, hawa nafsu. Kedua, wa ala iblis. Dia juga bisa mengatasi godaan-godaan iblis. Iblis adalah jin kafir yang menentang Allah, zatnya menjadi iblis, sifatnya setan yang terkutuk itu. Dan Allah berfirman kepada Nabi Yahya setelah lahir, kemudian menjadi Rasul, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Hai Yahya, ambil kitab ini, pegang erat-erat. Wa atainahu hukman sobiyah, kami berikan hukum, ya. Wa hananan min ladunna, aku pelihara Nabi Yahya, aku lindungi Nabi Yahya, dan bersih. Wa kana taqiyya, adalah dia termasuk orang-orang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa. Wa barron biwalidayhi lam yakun jabbaron asiyah, dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya sejak kecil dan memelihara diri dari maksiat. Wa salamun alaihi yauma wulida, diselamatkan pada saat dilahirkan. Wa yauma yamutu, saat mati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan saat dibangkitkan. Itu belum lahir saja sudah diinformasikan anaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Yang ketiga, wa 'alal lisan. Nabi Yahya dapat mengatasi, mengendalikan lidahnya. Organ tubuh manusia semuanya bertulang.
kecuali lidah. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, itu dapat dijaga. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia terletak pada lidahnya. Juga tergelincirnya manusia dari lidahnya. A yang ada di mulut, tapi B yang ada di hati. Oh, saya tidak ingin, saya agak kepengen, tapi nyatanya bahasa tubuh kepengen banget, gitu kan. Itu karena itu yang dusta bukan di hati, yang bohong bukan di hati, tapi di mulut. Ya. Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati nggak bisa berdusta apa yang dilihat. Makanya yang ada bersilat lidah, bukan bersilat hati. Hati kita nggak pernah bohong. Yang bohong adalah mulut kita. Kita kalah dengan bulan. Bulan nggak pernah bohong. Kalau bulan bisa ngomong, tapi pasti bulan nggak pernah bohong. Siapa yang bohong? Pasti manusia. Ya. Ya. Itu dari makalah yang ke-24. Wal maqalatul khamisah wal ishrun. Makalah ke-25. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Imam Ali, semoga Allah meridhoinya dan Allah memuliakan wajahnya, Sayyidina Ali. La yazalu dinu wa dunya qaimain ma damat arba'atu asya. Ma damal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu wa ma damal ulama'u ya'maluna bima alimu wa ma damal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, agama dan dunia seiring bersama, tidak bisa dipisahkan. Jadi sejak awal Sayyidina Ali yang menjadi pintu gerbang ilmu, karena Nabi Muhammad bersabda, ana madinatul ilm, saya kotanya ilmu, wa Ali babuha, Ali menjadi pintu gerbangnya ilmu. Ternyata agama dan dunia nggak bisa dipisahkan. Hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang sekuler yang memisahkan antara agama dengan dunia, antara Islam dengan negara, nggak bisa dipisahkan. Ini berarti Islam mengatur tata kelola duniawi, tata kelola ukhrawi. Hubungan vertikal dan horizontal diatur oleh Islam. Islam bicara tentang ekonomi, Islam bicara tentang politik, Islam bicara administrasi, Islam bicara tentang strategi. Quran menginformasikan seperti itu. Karena itu Al-Quran adalah sesuatu yang menceritakan masa lalu. Quran menceritakan masa sekarang dan masa yang akan datang yang belum terjadi. Quran sudah menceritakan. Tidak ada kitab suci sesempurna Al-Quranul Karim. Sampai melahirkan saja, menyusui sampai 2 tahun, Quran menceritakan. Nggak ada kitab-kitab lain yang mengatur tentang menyusui anak. Sampai rumah sakit Karoles, di rumah sakit bersalin, pernah saya baca itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, susui anak kamu. Karena memang di Injil nggak ada. Gitu kan. Ya. Nah, ini yang harus kita berpegang teguh kepada peninggalan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Imam Ali? Bahwa din, agama dan dunia tidak bisa dipisahkan, tapi selama ada 4 faktor pendukung itu. Pertama, madamal agniya la yabkhulun bima khuwilu. Selama orang-orang kaya tidak bakhil dengan apa-apa yang dimiliki. Khuwilu bil bina lil majhul, ay la yamnauna min i'ta'is sa'il. Mereka tidak mencegah, mereka tidak menahan dari orang yang meminta-minta itu, mimma atahumullah, yang Allah sudah berikan kepada mereka itu. Kekayaan dari Allah, aset dari Allah, semua yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, sudahkah disalurkan lagi ke tempatnya? Karena ini akan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dan kemana penyalurannya.
Selama orang-orang kaya dermawan, selama orang-orang kaya bisa peduli dengan orang-orang yang menderita, dengan grassroots, dengan orang-orang yang terpapar, apalagi saat ini begitu banyak anak yang menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia, korban ya, pengaruh sebab dari terpaparnya pandemik itu. Ayo turun, jangan mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang, jangan berbisnis kepada rakyat, santuni rakyat, sentuhkan rakyat itu, berikan kabar gembira kepada rakyat. Maka dunia nggak bisa dipisahkan dengan agama selama orang-orang kaya tadi tidak bakhil. Apa bakhil? Pelit ya, korek, buntut kasiran, mata kuning, buat sedekah pelitnya 17 setan gitu ya. Yang buat maksiat ya Allah luar biasa gitu kan. Padahal semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yamnaulnal wajib alaihim, selama juga dia tidak menahan kewajiban-kewajiban seperti zakat malnya, kewajiban itu. Ini infak, sedekah diberikan juga karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama itu nggak bisa dipisahkan dunia dengan agama. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu, selama alim ulama, selama orang-orang pintar, cerdik, cendekiawan mengamalkan disiplin keilmuannya, selama itu pula seiring bersama bisa bergandengan dunia dan agama. Artinya orang yang berilmu nggak boleh berdiam diri atas keilmuannya. Orang jahil juga tidak boleh berdiam diri atas kejahilannya. Yang ilmu mengajarkan, berikan pencerahan, tidak melihat pesanan-pesanan siapa, pesanannya dari Allah, pesanannya dari Rasul, itu yang disampaikan. Balighu anni walau ayatan, sampaikan apa-apa yang dari saya walaupun hanya satu ayat, bukan pesanan dari siapapun. Nah selama itu ulama dengan disiplin keilmuannya memberikan pencerahan kepada umat, kontribusi kepada umat, mengarahkan yang baik kepada umat untuk banyak beribadah, takut kepada Allah, mencari sesuatu yang halal, menjaga keutuhan bangsa, keutuhan rumah tangga, keutuhan lingkungan. Selama itu dunia dan agama dapat berdiri tegak seiring bersama. Jangan menjadi ulama mencari mata benda duniawi. Karena ulama, kata Imam Al-Ghazali, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama akhirat mengutamakan kesejahteraan akhirat, mengajak orang takut kepada Allah, tidak menyepelekan agama, tidak menyudutkan juga orang lain. Dia berbakti kepada Allah secara sungguh-sungguh. Yang diarahkan adalah bagaimana kekuatan akidah, kekuatan umat dengan akhlakul karimahnya, agar akhir hayatnya semua husnul khotimah. Itu ulama menjaga moral bangsa. Ulama mengarahkan umat. Ulama tidak bergantung kepada siapapun, bergantung kepada Allah. Persis di jari-jari tangan kita, ulama berada di tengah-tengah ini. Tidak ada berpihak condong kiri dan kanan, dia di tengah-tengah. Di antara siapapun ulama ada di tengah-tengah, seperti itu. Nah selama itu pula ulama dengan keilmuannya, minal amri wan nahyi, dengan amar ma'ruf nahi munkarnya, gak bisa dipisahkan dunia dengan agama. Apalagi ulama-ulama dalam konteks Indonesia, dia ulama, dia juga pejuang. Dia ulama juga ikut mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apakah itu Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Wahab Hasbullah, belum lagi di Jakarta ada Haji Darif, ada Ki Ahmad Mursyidi, kemudian lagi ada Ki Nur Ali yang kekinian. Dia juga ulama, dia juga pejuang. Siapa yang nggak terkenal dengan sebutan antara Kerawang dan Bekasi? Itu adalah Ki Nur Ali, itu adalah Haji Darif. Makanya kita kepengen nama sepanjang kalender itu bukan Ngurah Rai. Yang Ngurah Rai ya bukan kita tidak intoleran, tapi memang lebih tepat di situ ditaruh jalan Haji Darif atau Imam Ahmad Mursyidi atau juga Ki Nur Ali, lebih tepat seperti itu. Karena perjuangannya antara Kerawang dan Bekasi, Cakung, Condet dan sebagainya itu.
Yang ketiga, wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lam. Dunia dan agama bisa seiring bersama selama orang-orang jahil tidak sombong dengan apa-apa yang dia tidak ketahui. Ini ada jahil sombong lagi, ya. Udah bodoh sok pinter, nggak ngerti agama bicara agama, nggak ngerti tauhid bahasa tauhid. Ini sudah salah kaprah. Ini sudah salah pasang baut gitu kan, sehingga banyak sekali berbagai macam ketimpangan. Karena itulah Nabi jauh-jauh hari berpesan kepada kita, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tiliklah kepada siapa Anda belajar agama. Artinya guru itu sanadnya sampai gak kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus ditelusuri, bukan pinter bicaranya, bukan sederet dengan kesarjanaannya, tapi dari mana dia, pahamnya apa. Hati-hati kalau sekarang itu. Al-Fakir bersyukur punya 2 sanad dari Kiai Kamal dan Mu'alim Syafi'i Hazami, dua-duanya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu dan tertulis gitu kan. Nah, itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara akidah, secara ilmiah. Ya, jadi harus telaah kita. Sekarang ini terlalu banyak orang yang pintar ngomong, tapi keilmuannya kadang-kadang buat menyesatkan orang. Apalagi yang tidak ngerti apa-apa, namanya jahil murakkab, minum es ditiupin, ya. Nah, orang seperti ini bermunculan sekarang ini. Hati-hati dengan itu ya. Karena ini sudah ada settingan-settingan ingin membenturkan antara ormas pemuda, antar ormas Islam dibenturkan, antara kiai, antara habib, antara semuanya lah dibentur-benturkan untuk itu, yang intinya bikin kekacauan dan kegalauan. Kita harus berpegang teguh, kita harus menjaga keutuhan ini bersama polisi dan tentara. Kita menjaga keutuhan bangsa ini. Umat Islam menjadi pilar yang terakhir untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, yang keempat, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Dunia dan agama seiring bersama selama ada orang-orang fakir yang tidak menjual akhirat dengan dunia mereka, selama mereka tidak meninggalkan agama, selama mereka patuh kepada agama, selama mereka tidak menjadi pengkhianat, selama itu pula dapat seiring bersama dunia dengan agama. Aila yatrukuna din bi aqdid dunia, selama tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman dengan mengambil urusan dunia itu tadi. Bab kalau kefakiran ini bisa menyeret kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan bisa menyeret orang kepada kekafiran, kepada kemunafikan dengan itu. Karena itu perbaharui iman kita, perbaharui ekonomi kita, perbaharui keutuhan bangsa kita, perbaharui kebersamaan kita ya. Dan insya Allah dengan upaya-upaya itu, di samping upaya-upaya ukhrawi, kita selalu bermunajat. Jangan lupakan salat subuh berjamaah, karena di situ ada jaminan hidup, ada jaminan keimanan, ada jaminan keamanan, ada jaminan ukhuwah di situ. Ya, yang Nabi sabdakan, man sholat subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Ini harus selalu digaung-gaungkan. Siapa yang menjaga sholat subuh berjamaah, dijamin dia. Apanya? Keimanannya, keamanannya, rezekinya, ya, akidahnya, ukhuwahnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan jaminan hidup setiap hari, lakukan sholat subuh selalu berjamaah. Ini ada real orang yang beriman, ada ketika sholat subuh. Bukan real orang muslim. Kalau muslim, realnya itu pada Idul Fitri dan Idul Adha. Pasti banyak. Musola kecil, lapangan pasti banyak. Itu real umat Islam. Itu real orang-orang yang tidak sholat wajib, tidak puasa, tapi sholat Idul Fitri dibela-belain. Kainnya juga Ustadz kalah, Habib kalah di atas BHS, tamar yang 2 juta gitu kan itu. Tapi setelah itu dia nggak sholat lagi. Nah, ini menjadi hal yang patut kita perjuangkan bersama untuk selalu bisa menjaga sholat subuh berjamaah ini.
Wal maqalatus sadisah wal isrun, makalah ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, innallaha ta'ala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati min ajnasin minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan nanti berhujah pada hari kiamat dengan 4 individu manusia terhadap 4 sebagai perbandingannya. Alal agniya bi Sulaiman bin Daud, terhadap orang kaya kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Kemudian yang kedua, wa alal marda bi Ayyub wa alal abid bi Yusuf, hamba-hamba yang begitu sibuk, maka perbandingannya Nabi Yusuf. Yang ketiga, walal marda bi Ayyub, orang yang sakit dengan Nabi Ayub. Yang keempat, alal fuqara bi Isa, orang-orang miskin dengan Nabi Isa. Nah, jadi nanti pada hari kiamat Allah mengajukan 4 sebagai bantahan buat orang yang beralasan sibuk sehingga dia lupa kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita komentari sejenak ya. Fayahtajullahal azim, Allah yang maha agung, yang maha besar berdalih untuk mengajukan sebagai pembandingnya. Ka'an yakula, seperti berkata kepada mereka, Allah bertanya, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Qalu, orang kaya bilang, masyghul bil amwal, saya sibuk mengurus harta, saya sibuk mengurus bisnis, sibuk mengurus dunia. Wabil mamlakah, sibuk mengurus kerajaan, sibuk mengurus kekuasaan, mengurus pemerintahan. Allah firmankan, fa ayyam mamlakatin akbar mimlakati Sulaiman, kerajaan mana yang lebih besar ketimbang kerajaannya Nabi Sulaiman? Dia sosok pemimpin yang bisa bicara dengan manusia, bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan angin sebagai tentaranya. Hebat mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Kekuatan mana yang ada di dunia ini dengan kekuatan Nabi Sulaiman? Dia nabi, dia juga raja, tapi ibadahnya rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Allah majukan. Bagaimana saya bisa sholat, bagaimana bisa datang ke taklim, saya sibuk ngurus ini, ngurus kerajaan, ngurus kekuasaan, ngurus segala macam. Ajuannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ayyu malin aksar min malih, harta mana yang paling banyak dari harta kerajaan Nabi Sulaiman itu? Wa huwa lam yatrukil ibadah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan Nabi Sulaiman tidak meninggalkan hutang, justru banyak meninggalkan harta benda untuk umat, untuk kesejahteraan. Istananya bertelekan kaca-kaca yang di bawahnya banyak ikan-ikan. Itu sudah ada, bukan zaman sekarang saja. Mungkin kalau sekarang masjid kita ini bertelekan dengan hamparan-hamparan kaca 10 mil atau 20 mili, di bawahnya ikan, kita kagum. Nabi Sulaiman sudah mendahului kita seperti itu. Sehingga ketika Ratu Bilqis datang ke situ terpesona, dan terlihat dari kacanya itu betis-betis dari Ratu Bilqis itu yang akhirnya menjadi istri Nabi Sulaiman. Wa yahtajullah ta'ala alal abid, juga Allah mengajukan Nabi Yusuf kepada orang yang sibuk. Ka'an yaqula lahum, Allah berfirman, lima taraktumul ibadah, hai pegawai, hai pengabdi, hai karyawan, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kalau mereka berkata, nahnu masyghulun bi khidmati sadatina, kami sibuk melayani bos kami, melayani pimpinan kami, melayani tuan kami. Allah berfirman, qala Allah lahum abdi Yusuf tahta aziz Misr wa amrati. Lihat, hambaku Yusuf di bawah bayang-bayang raja Mesir dan istrinya. Wa huwa lam yatrukil ibadah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah sedikit pun. Dia mengelola, dia menjadi menteri, menjadi kabulok ketika itu, dia tidak meninggalkan ibadah. Jadi nggak ada alasan kamu mengabdi kepada majikan, mengabdi kepada bos, mengabdi kepada tuan sehingga nggak sholat Jumat, sehingga nggak puasa, datang pagi-pagi, pulang malam-malam. Hebat mana kamu dengan Nabi Yusuf? Dia lebih rajin ibadahnya. Wa yahtajullah ta'ala, lalu Allah yang ketika membandingkan dengan Nabi Ayub,
buat orang yang berkata, Allah berfirman, kan yaqul Allah Ta'ala, lima taraktumul ibadah, mengapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kalau mereka berkata, nahnu mardo, kami sakit, kami terganggu kesehatan kami tidak berdaya. Padahal waktu sehat juga kagak sholat juga gitu kan, waktu seger kagak sholat juga, ini pilek sedikit kagak ngaji, ya batuk sedikit ogah sholat berjamaah. Jadi imannya kayak kerupuk kena air, kerupuk sayong kan jadi ciut kena air gitu kan. Nah, Allah ajukan nanti Nabi Ayub. Apa yang Allah firmankan di sini? Abdi Ayub mardon syadidan. Nabi Ayub, hambaku, seorang nabi sakit yang luar biasa, yang 7 tahun sakit kusta, sakit korengan, semuanya penuh dengan itu, tapi ibadah nggak pernah ditinggal selama 7 tahun sakit. Dia minta biarlah yang lain sakit, asal jangan hati saya digerogoti oleh cacing, oleh binatang, oleh kuman-kuman. Tapi ibadahnya luar biasa, sampai istrinya nggak tahan, minta berpisah. Hanya Siti Rahmah yang dapat bertahan. Tapi karena itu ujian, kembali lagi sehat, kembali lagi, ya berbahagia lagi, dibalas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hebat mana sakit kamu dengan Nabi Ayub alaihissalam? Dia ibadahnya luar biasa kuatnya di situ. Nahnu mardo, abdi Ayub mardon syadidan, wa huwa lam yatrukil ibadah. Sampai dia, istrinya saking menemani, punya rambut panjang, dipotong dijual buat makan. Tahu suaminya Nabi Ayub dipukul, kalau saya baik saya akan cambuk 100 kali. Tapi dia nggak tahan juga. Kata Allah, gabungkan saja 100 lidi menjadi 100, gebuk sekali, sama juga 100 kali itu. Karena dia nagar, akhirnya baik. Penyakit gatalnya, penyakit kudisnya, penyakit yang tidak tahan oleh orang-orang kampung di sekitarnya itu. Nah, kemudian yang terakhir, wa yahtajullah ta'ala alal fuqara bi Isa. Allah mengajukan sebagai pembanding terhadap orang-orang miskin kepada Nabi Isa alaihissalam. Ka'an yaqulallah, seperti Allah berfirman kepada mereka orang miskin, orang-orang yang dianggap susah secara ekonomi, lima taraktumul ibadah, mengapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kalau mereka berkata, nahnu masyghulun bimasaqatil faqr, kami sibuk, kami enggak punya apa-apa, dapur kagak pernah ngebul, saya juga ngobyek pada seret ya, muka sampai pada pucet, akhirnya kuat mampet, makan selak juga pada sepet tuh salak gitu kan. Nah, maka saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa sholat. Allah ajukan abdi Isa, hambaku Isa, afqar man fil ardi, dia paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Wa huwa lam yamlik syai'an, nggak punya apa-apa minad dunya. Falaysa lahu baitun, nggak punya rumah, wala malun, nggak punya harta, wala zaujah, nggak punya istri, nggak punya keturunan, ya. Rumah kagak punya, apa kagak punya, makanya dia Isa, ya. Al-Masih itu tukang jalan melulu, ya, untuk kebenaran, untuk dakwah. Wala zaujah, tapi wa huwa lam yatrukil ibadah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dari 4 ini menjadi bantahan nanti dari Allah buat orang yang alasannya sibuk, apakah dia orang kaya, apakah dia pejabat, apakah dia raja, apakah dia pegawai, apakah dia sakit, atau dia miskin sama sekali, tidak ada alasan. Allah sudah berikan contoh sebelumnya. Nah, moga-moga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wal maqalatus sabi'ah wal ishrun, makalah ke-27. Ya. Ulama itu kalau ibarat jari tadi di tengah, apakah berarti ulama itu harus netral? Apakah ada istilah netral pada ulama? Ya. Arti di tengah-tengah, di dalam memberikan petunjuk kepada umat, dia tidak melihat kanan kiri kaya miskinnya, tidak. Siapapun itu ditegur, siapapun itu diarahkan. Kalau ini katakanlah penguasa segala macam, tapi di bawah kendali yang di tengah. Telunjuk orang kaya, tinggal nunjuk masjid apa yang kurang nih, tapi dokunya keluar gitu. Jangan nunjuk-nunjuk doang. Nah, ini tengah-tengah ini.
Ini jari manis pemuda ini. Pemuda akan selalu menjadi idola. Pemuda akan menjadi satu contoh. Pemuda dan pemudi termasuk dia akan menjadi rebutan. Dia begitu seksi. Ini perempuan. Ya. Perempuan bila berhadapan dengan pejabat kalah kalau suit. Pasti menang perempuan. Ya. Kemudian orang kaya dapat mengalahkan perempuan. Laki-lakinya hitam, legam, kupingnya somplak, tapi miliuner, bisa menikahi seorang gadis cantik jelita itu karena dikalah suit gitu kan. Nah, artinya kenapa ulama di sini? Nah, itu tadi dia harus siapapun, kiri kanan, orang kaya, pejabat, perempuan, pemuda, harus diayomi, harus diarahkan, harus ditunjuki, harus dikritisi, harus diberikan kontribusi keilmuan. Maka di tengah-tengah deh. Ya. Jadi nggak ada condong kemana-mana. Mestinya seperti itu. Jadi kewibawaan ulama akan tampak. Tapi manakala dia sudah cenderung kepada salah satu, udah nggak lagi aura keulamaannya menjadi hilang dengan sebab itu. Itulah yang disebut nanti ulama dunia, yang hubud dunia wa karahiyatul maut. Nah, kita masih punya ulama-ulama seperti ini, walaupun langka masih punya. Ya. Seringnya hati kita tertipu, goyah terus. Orang kaya, orang miskin, orang bekerja, agak malas. Ini latihannya bagaimana? Supaya kita bisa kuat melawan apa yang kita alami selama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita. Gunakan akal itu. Lihat permasalahan umat. Lihat permasalahan diri kita itu. Karena itulah Allah menurunkan pertama kali Iqra, baca. Baca dulu dirimu sebelum baca lingkunganmu. Baca dulu kekuatan, baca dulu kelemahan kamu. Petakan itu. Mapping itu dengan sebaik-baiknya. Oh, saya begini. Jadi ada semacam otokritik buat dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita berbuat buat umat, sebelum kita ingatkan umat, kita tanya diri kita. Sudahkah saya amalkan? Sudahkah saya berbuat? Sudahkah saya begini-begini? Ada semacam otodidak di dalam dirinya yang harus dicari-cari. Karena Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri manusia ada unsur kedurhakaan, ada unsur ketakwaan. Dia harus menangkan unsur ketakwaan ini. Di antara untuk memenangkan unsur ketakwaan ini, ikhtiar manusia dan doa-doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk mentaati Engkau ya Allah, untuk selalu berpihak kepada kebenaran. Ini namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jangan fujur. Kita punya kesebelasan iman, ada 6, Islam ada 5. Itu perkuat. Kalau ini kuat, bisa mengalahkan kesebelasan setan, fujur, kedurhakaan seperti itu. Jaga iman kita, jaga akidah kita dengan amal soleh. Sering saya umpamakan ada sesuatu yang harus dijaga. Nah, tentunya ada lapisan-lapisan ring yang menjaga, memfilter ini. Itu kalau kita menjaga iman dengan amal soleh, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan silaturahim, dengan sedekah, dengan zikir, itu dalam rangka menjaga. Kalau dia enggak zikir, kalau dia tidak ibadah, kalau dia tidak sedekah, dia tidak silaturahim, jadi bias, nggak bisa terjaga keimanannya ini, terkontaminasi karena nggak ada filter, nggak ada sekat, nggak ada hijab, jadi liar, bias, gampang dimasuki. Rumah yang kosong, walaupun besar kayak apapun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, pasti akan rusak. Banyak debu karena tidak dipelihara. Begitulah diri kita itu. Maka saya mengingatkan buat kita 2 aja amalan kita, selawat dan baca Quran. Jangan pernah terlepas tiap hari tanpa membaca kalam ilahi, walaupun mampunya hanya 1 ayat, asal setiap hari.
sama selawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan mencari kita pada hari kiamat nanti. Ini selawat, apalagi yang muda-muda. Belajarnya ilmu kejar, amalannya udah nggak usah pakai macam-macam. Selawat banyakin baca Quran itu aja. Ntar udah usia pala 50 baru riyadhah, banyak zikir, tawasul, rajin-rajin bangun malam. Kalau masih muda di bawah 40 lah, ilmu, zikirnya, selawat dan baca Quran. Saya kira itu untuk menjaga iman kita. Islam apa? Islam penjajah. Oh. Saya pernah baca itu. Permasalahan adalah kita ini banyak kawan-kawan yang khawatir saya akan berdoa adalah Islam sebenarnya Islam. Yang saya tanyakan gimana kita menyikapi masalah itu kami? Pertama, kita harus tahu bahwa Islam itu satu pandangan hidup. Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sya'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam itu adalah din. Din itu pandangan hidup. Islam bukan sekedar agama, tidak agama kacau. Itu bahasa Sanskerta. Islam bukan sekedar itu, tapi pandangan hidup yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam datangnya dari Allah, dunia ini dibikin oleh Allah, dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah mau turunin di mana saja itu agama Islam, bukan dikatakan pendatang. Ini terlalu sombong, terlalu ceroboh. Orang mengatakan Islam di Indonesia menjadi agama pendatang. Sombong. Indonesia punya siapa? Dunia punya siapa? Islam siapa yang turunin? Hak prerogatif Allah mau turunkan di mana saja. Nggak bisa dikatakan pendatang. Kalau Cina ke sini pendatang, orang Arab ke sini pendatang, orang Eropa ke sini pendatang. Tapi Islam bukan pendatang. Dia nilai-nilai yang mensejahterakan masyarakat. Li sya'adatil basyar, untuk kesenangan manusia di dunia dan di akhirat. Itu pertama. Dan Islam ini diturunkan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima adalah agama Islam. Sebagai hamba Allah, kita nggak berhak untuk melabeli Islam ini, Islam itu, nggak berhak kita. Nggak berhak untuk itu. Itu hak prerogatif Allah. Saya tidak anti kepada Indan, itu tidak. Tapi saya ingin juga punya pendirian bahwa ini hak Allah untuk melabeli Islam ini Islam apa, tidak berhak manusia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari Islam selain Islam tidak akan diterima, dan dia termasuk orang-orang rugi nanti pada hari kiamat. Kalau mau dilabeli itu jangan Islamnya, tapi Muslimnya. Muslim Saudi, Muslim Kanada, Muslim Eropa, Muslim Jerman, Muslim Turki, Muslim Indonesia, Muslim Nusantara. Lebih elok seperti itu. Tapi ada yang bilang, oh enggak, ini Islam Nusantara bukan berarti agama baru. Itu hanya Islam yang berkembang di Nusantara. Ya udah, kalau begitu nggak usah disebut Islam Nusantara. Muslim Nusantara saja. Nusantara bukan Indonesia saja, Asia juga termasuk Nusantara. Syekh Samad Al-Palimbani yang menyusun kitab Syiarus Salikin diantaranya itu sampai menyiarkan Islam sampai ke Thailand. Kuburannya di sana di Songkhla itu. Saya pernah datang, tapi masih belum bagus ketika itu. Jadi yang namanya Nusantara bukan Indonesia, Malaysia juga, Manila juga, Thailand juga sebenarnya. Dan itu tadi, kalau saya nggak berani melabeli itu, label-label itu. Muslimnya bolehlah, Muslim ini Muslim. Islam kan punya Allah, ya. Islam yang turunkan Allah. Itu tadi saya bilang, terlalu banyak orang sekarang memudahkan menjadi liberal jadi akhirnya nanti. Nah, kita sekarang ketengahkan Islam wasati.
Islam yang pertengahan, Islam yang moderat, tapi juga jangan diselerakan Islam menurut akal kita. Allah yang pilih. Di samping tetap kita berkeyakinan Islam yang diterima, nggak boleh kita mencaci maki agama orang lain, nggak boleh menghina orang yang tidak menyembah Allah. Allah yang larang itu. La tasubbu, jangan kamu caci maki orang yang menyembah li ghairillah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja barangkali ya teman-teman yang bilang Islam liberal, Islam Nusantara beralasan bukan aliran baru pengajaran batu, tapi ya udah kalau mau seperti itu Muslim aja, Muslim Nusantara, jangan Islamnya gitu. Kalau saya gitu, ya. Kalau saya seperti itu. Saya orang NU, tapi saya juga harus tunduk kepada yang dikatakan oleh Rasul yang notabene adalah turun kepada ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Kita nggak usah ragu-ragu lah. لا بالله تطمئن القلوب